adalah tanggung jawab yang sangat besar dan penting bagi orang tua untuk memikul beban ekonomi keluarga. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah menjaga kesehatan kita. Teman-teman, hari ini Agung bersama dengan salah satu pekerja migran asal Indonesia bernama Mbak Wiji. Dan dalam wawancara kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi Mbak Wiji, kelahiran dari Solo dan besar di Banten, bagaimana dia sedang memperjuangkan kesehatannya pasca dari operasi katup jantung. Kita simak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan dirinya dulu, Mbak. Nama saya Wiji Lestari. Saya lahir di Solo. Saya besar di daerah Merak, Banten. Ini masuk ke rumah sakit ini karena apa? Awal mulanya sih karena nenek dirawat di rumah sakit Yonghel. 3 hari di rumah sakit Yonghel, kemudian jam 2 malam kita pulang. Dan udah gak ada napas kalau di sini. Dikarenakan suara rekaman tadi kurang begitu jelas, jadi Agung menceritakan apa yang tadi kita bahas dan kita dengar langsung dari Mbak Wiji. Jadi setelah pemeriksaan yang insentif di rumah sakit wilayah Yonghel, kondisinya ternyata tidak membaik. Kemudian segera diputuskan untuk pindah rumah sakit. Dengan ambulans dibawa ke rumah sakit Shuanghe di distrik Chonghe, New Taipei City. Ternyata dari hasil pemeriksaan, masalah terbesar ditemui adalah pada bagian katup jantung, di mana bisa dikenal juga dengan istilah jantung bocor mungkin ya. Untuk itu, dari pihak dokter yang menangani kasus ini menyarankan untuk segera dilakukan tindakan operasi. Berikut surat diagnosa yang Agung dapatkan dari rumah sakit Shuanghe dari bahasa Mandarin maupun juga dalam bahasa Inggris. Mari kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Mbak Wiji. Harus terapi. Ya, Rusia. Berarti sekarang tinggal di ini udah berapa lama ya? Dari tanggal 16 masuk sini kok. 16 berarti udah 3 mingguan. 3 mingguan. Iya. Ya, 3 mingguan. Jadi teman-teman sekalian inilah betapa pentingnya kesehatan ya. Iya. Benar, Ya, makan mie terus kesehatan. kok. Oh, Selama aku kan 7 tahun kenal dia itu selalu mak sarapan mie lagi. ya. Hobinya makan mie ya. lagi. Pasti ada alasannya. Bukan Iya. nggak boleh. Iya, emang kesalahan Cuman dari saya. Jadi Setiap nggak- punya nggak- majikan itu kak ke Hmm. apa tuh beli sendiri ke Iya. dia biar bisa lebih ngirim ke sana biar dia yang makannya Jadi asal sebenarnya makan gitu. sebenarnya tuh makan apa aja boleh. Iya. Cuman Tapi- kalau makannya berlebihan itu maka jadi Nggak boleh ada N-nya. Iya. jadi nggak boleh kebanyakan. Ya N-nya itu nggak ada. Jadi sekarang kondisinya adalah sakit jantung, kemudian jantungnya katupnya sudah Sudah diambil. dioperasi, diangkat, diganti dengan yang buatan. Iya, ring. Pakai ring. Dipakai ring. Minum obat. Ya, Seumur harus hidup. makan obat seumur hidup. Terus sekarang yang lagi bikin Mbak Wiji Pikiran. Ya maksudnya gimana ya kok? Saya kerja dituntut dengan baik. Saya baik kerja dengan baik. Tapi kenapa Pengen ada yang bertanggung jawab. ya intinya cuma ingin ada yang bertanggung jawab aja lah kok kayak agent. Saya ikut agent 18, saya nggak tahu kantornya di mana, nomor teleponnya pun saya nggak tahu kok. Jadi ya udah pikirnya pakai saya majikan baik, pasien nggak rewel gitu. Jadi kalau masalah agent adalah belakangan aja kayak gitu. Saya kayak gitu kok. Tapi semenjak kejadian seperti ini ya kayak gini kok. Oke, jadi agennya juga nggak tahu siapa, nggak ada penerima juga nggak ada. penerima juga. Terakhir agensi telepon non nanyain apa? Dia kemarin tuh nelfon cuma masalah mie kecil, cumpe, halaman. Jadi maksudnya cuma tanya uangnya udah siap atau belum? Karena dia Iya. karena agensi tahu kita lagi ngumpulin buat Betul. biaya. Betul. Jadi teman-teman sekarang nih kalau Istirahat dulu. yang Mau jadi minum dulu. permasalahannya itu Mbak Wiji itu kesel dengan si agensi, Agensi. majikan juga Iya. tidak ada perhatian sampai ke sini. Benar, benar. Jadi teman-teman Agung tuh dapat berita tentang Mbak Wiji ini tuh dari salah satu teman-teman PMI juga, terus kebetulan juga dari Mbak Narti juga sempat DM juga. Jadi teman-teman ini kayaknya kita ini harus kerjasama ya, mungkin lewat platform yang ada kita saling berbagi dan juga saling membantu. Karena kemarin juga
dari Pak Beni dari BP2MI ada bilang, kalau ada PMI yang sakit, PMI yang meninggal, diangkat aja beritanya biar dapat perhatian gitu. Jadi teman-teman yang lagi nonton di TikTok atau di mana bisa tag Pak Beni ya. Mungkin Pak Beni dari kepala BP2MI bisa perhatian kepada Mbak Wiji ini, karena sekarang itu masalah yang kedua yang paling jadi pikirannya Mbak Wiji itu biaya. soal biaya. Kalau udah tahu kira-kira sekarang sampai hari ini total biaya yang harus dikeluarkan Saya sudah? belum tahu berapa, saya belum tahu. Iya. Cuman ada kisaran mungkin 150.000. Kira-kira 150.000. Kira-kira mungkin bisa lebih juga. Iya, oke mungkin bisa lebih. Bisa. Iya, oke jadi semangat ya, jangan dipikirin. Duit itu Kita pasti. semuanya itu pasti berjuang. Iya, makanya Agung di sini hadir tadi sebelum Agung mampir ke sini, Mbak Wiji kan kemarin kita ada sempat ngobrol ya sama Mbak siapa? Mbak Diana kan. Jadi sebelum aku kesini aku udah telepon beberapa tempat, beberapa teman dan berita gembiranya ini aku ngomong dulu ya. Tapi aku usahain. Jadi yang penting ada orang yang bisa bantu Mbak Wiji tulis surat ya, lalu diajukan kepada Kementerian Tenaga Kerja, kepada Depnaker Taiwan. Sepertinya ada berita gembiranya itu mereka bisa mensiapkan subsidi. Ya, jadi doa-doa dulu ya. Tapi PR-nya gini, kita bagi tugas. Sampean lekas sembuh, jadi jangan mahal-mahal. Ya, kalau ini ruangannya enak ya. Ada AC. Kayaknya nggak cepat keluar Oh gitu, iya. Makanya. Nggak suka sakit Oh iya, kita bagi makanya tugas. semangat Iya. cepat Ya, sembuh. kita bagi tugas sampean lekas sembuh. Amin. Tugas dari saya adalah bikin surat, semoga bisa ada banyak orang yang membantu. Amin. Ya, jadi biaya kira-kira ya Tuhan pasti tidak, Tuhan nggak tidur. Iya. Ya, Tuhan nggak tidur gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, aku juga pengen teman-teman ngelihat live ini, teman-teman bisa bantu Mbak Wiji langsung ke rekeningnya yang bersangkutan ya. Teman-teman boleh juga ada yang ke admin Agung, nanti bakal dikasih tahu buku rekeningnya ya. Kalau ada yang mau ya 100, 200, 300 atau 5.000. Satu orang 100 aja Amin, udah. amin. Ya, 200.000 Mbak Wiji udah bisa tidur dengan tenang. Maksudnya tidurnya malam ini tidurnya enak, bangun Nggak usah pikirin nggak usah biaya. mikirin biaya. Biar cepet sembuh. Dari keluar operasi tuh sampai sekarang belum bisa tidur. Ya mikirin uang terus. Tiap malam tuh kesakitan, kesakitan. Uang jangan dipikirin. Demam. Sekarang jadi Manusiawi kok kalau itu. flu terus apa naik terus nih. Tadi habis check up juga ternyata panas lagi. Panas lagi. Sekarang. Ya udah makanya harus semangat sembuh. Uang kita usahain. Iya, uang kita usahain. Ya, Sedapatnya. kita nggak janji, aku nggak janji, tapi Tapi aku insya akan Allah. usahakan. Jadi teman-teman ini yang lagi nonton live ya, bisa ngetek Pak Beni, bisa ngetek juga Ko Faisal ya. Ya teman-teman ini buku rekeningnya kelihatan nggak? Jadi ini masalahnya terbesarnya itu adalah masalah Biaya. panggilan buat teman-teman yang dari Solo ya, kelahiran Solo ya. Kelahiran Solo, besar di Banten. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang komunitas Banten dan Solo, ayo ya bisa bantu Mbak Wiji ini sesama teman-teman Indonesia. Pak Beni yang kalau lagi nonton, aku berharap Pak Beni juga bisa membantu teman kita ini jadi Mbak Wiji. Tapi tadi dokter ada bilang nggak kira-kira kapan bisa keluar dari rumah sakit? Hari ini aku udah tanya ke dokter. Bahasaku Mandarinnya kurang ya jadi ya sedikit-sedikit. Katanya kan tergantung kondisi dia. Soalnya dia Kalau panas kondisinya terus. belum. Iya. Jadi Mungkin tugasnya 2 mingguan lagi. 2 mingguan lagi ya, Iya. seminggu sampai 2 minggu. Tapi kalau misalnya minggu depan temperatur tubuhnya stabil, Mungkin bisa. ya. Iya. Jadi makan lancar ya, Sekarang Mut-mutan kan. mut-mutan. Iya. Jangan. Juga masih mikirin Indomie ya? Ya ini bos makannya yang tiap hari nganterin. Iya nih. Ini Sama alhamdulillah Mbak Narti. banyak rezekinya. Iya, Mbak Narti dari Tiap hari nganterin ke sini ke kasih lihat dulu dong nih Mbak Narti ini yang setiap kali selalu nganterin makanannya gitu ya. makanannya aku. Iya, gitu loh. Tertentu Mas Agung, kalau kita di rumah sakit suruh tanda tangan apapun sama agent jangan mau kalau tidak diterima. ya gimana ya? Kalau Santai saya. pikiran udah kacau banget. Pikirin penyakit. Kan saya bisa jawab yang ditambah ego ya. Saya nggak tahu tanda tangan operasi. Tanda tangan operasi aku nggak saya masih tipe. Tanda tangan ada cewek satu kan ada kamar mandi kok. Tadi ya perputusan kontrak. Saya langsung diem, ya udah saya diem. Jangan lama saya pulang ya. Pulang dia. Tapi dalam peraturan Taiwan, kalau misalkan
perputusan kontrak itu kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris sama Mandarin itu nggak berlaku. Itu satu. Yang kedua, kontrak kerja itu ditulis dengan jelas bahwa majikan itu punya kewajiban untuk memfasilitasi sampai ke rumah sakit. Dalam kontrak kerja itu ditulis. Jadi itu juga kamu nggak usah pikirin. Oke ya? Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini teman-teman bisa ngebantu ya. Bisa langsung DM ke admin. Aku bakal kasih kalian rekening yang bersangkutan. Jadi uangnya langsung ke beliau. Jadi nggak kemana-mana. Oke ya? Oh, thank you banget teman-teman. Teman-teman sekalian, terima kasih Anda bisa mendengarkan wawancara di hari ini. Beberapa hal sebagai kesimpulan dalam perjumpaan kita kali ini sebagai berikut. Yang pertama, kita patut menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh semua PMI yang ada di luar negeri. Tapi ingat, hargai juga pengorbanan Anda diri sendiri sebagai PMI. Dengan mencintai diri Anda sendiri, sama seperti Anda mencintai keluarga Anda. Yang kedua, menjaga kesehatan itu bisa dilakukan hemat dengan cara sehat. Yang ketiga, saat kita terjadi masalah di Taiwan, seperti kasus dari Mbak Wiji ini, jangan pernah melakukan tanda tangan persetujuan atau kesepakatan apapun yang tidak kita mengerti betul isi dari surat tersebut. Terlebih-lebih kalau hanya tertulis dalam bahasa yang tidak Anda mengerti, baik itu Mandarin atau bahasa-bahasa yang lain. Termasuk surat persetujuan pemutusan kontrak kerja. Dan yang keempat, hubungilah pihak-pihak berwenang di Taiwan yang bisa melindungi kita. Seperti agensi Anda, mungkin orang yang pertama yang harus Anda hubungi. Yang kedua adalah 1955. Dan yang terakhir adalah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Teman-teman sekalian, semoga saja dari wawancara kali ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan. Salam optimis.